nyanyi dengan biaya hampir 100 juta per hari. Nah, artinya apa sih sebenarnya? Artinya memandang anggaran itu mindset. Bagaimana kita memandang anggaran ini untuk kepentingan publik atau hanya sekedar menjadi zona nyaman. Dalam prinsip ini, saya menjadi gubernur mengambil zona sengsara. Kenapa mengambil zona sengsara? Karena saya lebih mengutamakan layanan publik dibanding birokrasi. Di mana ngambil zona sengsaranya? Gubernur itu dulu, itu kan jabatan protokoler. Dia meresmikan pabrik, pelayanan KB, seremonial, jadi seremonial, pidato dari tenda ke tenda, dari gedung ke gedung, dari podcast ke podcast. Hari ini saya memilih jalan terjal menjadi RT, nyelesain saluran air. Anak-anak tidak boleh tawuran, saya berdiri di tengah mereka, saya megatin anak-anak. Nggak boleh pakai knalpot brong, saya tegasin ke anak-anak itu nggak boleh ke sekolah. Belum umurnya cukup pakai motor, menimbulkan bully pada saya. Bagi saya tidak. Kenapa? Memimpin itu adalah membangun peradaban. Dan kita belum sampai ke masa peradaban. Kenapa? Kita melakukan pembiaran terhadap perilaku tidak beradab berlangsung dalam setiap waktu, dalam dunia pendidikan, dalam dunia birokrasi, dalam dunia lalu lintas. Ketidakberadaban kita biarkan. Lalu lintas hari ini memiliki rasa takut untuk melakukan penindakan. Kenapa? Ditindak, diomongin, tidak ditindak semerawut. Saya mohon maaf ya, ketika saya jadi bupati dulu, saya justru meminta Satlantas memberikan bonus dalam setiap hari yang berani nanggapin anak sekolah yang pakai motor ke sekolah dan knalpot bro. Oh ada. Kenapa? Saya yang berhadapan dengan orang tua, kadang-kadang kasat lantas ini sudah intimidasi. Misalnya anaknya siapa? Nanti mau ngambil motor. Saya yang datang kantor. Saya bilang, saya bupati Purwakarta. Saya ingin masyarakat Purwakarta beradab siapapun dia. Nah, ketidakberadaban ini dibiarkan. Pembiaran ini melahirkan apa? Ancaman bagi ketahanan nasional di masa akan datang. Kenapa ancaman? Karena nanti ada generasi seklek yang dia teracuni pikirannya, lemah kakinya karena tidak berjalan, lemah hatinya karena dia setiap hari tidak pernah mendapatkan anak, cepat depresi, kemudian cepat frustasi karena dia tiap hari dengan gadget, tiap hari hanya mencari konten yang populer di sekolah. Ini yang terjadi. Sedangkan anak-anak Tiongkok dia berlari dalam setiap waktu. Kemudian dokter-dokternya juga kokoh badannya, kemampuan fisiknya hebat, intelektualnya tinggi. Ini kan akan menjadi dominasi negara maju, akan mendominasi kita sebagai negara dengan sumber daya alam yang luar biasa. Dan ini menurut saya adalah harus ada kontak intelijen untuk membangun itu. Dan kita tidak peduli dengan itu. Dan saya pemimpin yang peduli dengan itu. Saya nggak peduli dibully anak sekolah, tapi nyatanya tidak. Saya bersikap tegas, dibarakin, di jalan dicegat. Kalau ada motor brong, saya pasti berhenti. Kamu ganti. Tapi memang kasih duit. Masuk ke bengkel, ganti. Masuk ke bengkel, ganti. Masuk ke bengkel, ganti. Kamu tidak akan ikhlas. Apakah kemudian saya tidak jadi populis? Tidak. Kalau masuk ke sekolah, anak-anak sekolah, artinya bahwa sikap tegas tidak akan menghilangkan popularitas. Luar biasa. Apalagi ditunjang oleh isi tas. Kenapa? Karena kan rajin bagi. Kenapa? Orang Indonesia itu seneng Pak, psikologinya itu. Ditampar terus dikasih duit, seneng Pak. Sehingga pemimpin yang digandrungi di manapun, di kesatuan manapun adalah pemimpin galak, tegas, tapi sering bagi. Itu. Kau belum beres lah pekerjaannya kau. Setelah beres, 2 juta buat kau, buat istrimu. Itu disenangi. Dan caranya pemimpin seperti itu tidak takut istri. Kenapa? Nanti istrinya tahu punya suami bagi-bagi duit terus nanya, kau sama aku 1.000 ya, kau uang gak terbuka dikasih sama aku semua. Ini kan ciri khas Indonesia. Maka kata orang Sunda, pemimpin itu 2 ini cocok dalam Batak. Ade cocok, ade bacot. Apa
artinya bagus memberinya, bagus ngomongnya. Nah ini yang prinsip. Nah, sehingga saya tidak takut. Kemudian berangkat lagi, saya memimpin ideologis. Ideologi yang saya bawa itu adalah Siliwangi. Siliwangi itu dikenal dengan Tritangku di Buana, Gunung Kudu Awian, Lengkok Kudu Balongan, Lebak Kudu Sawah. Artinya apa? Prinsip-prinsip keharmonisan alam adalah prinsip utama dalam keseimbangan manusia. Dan sampai hari ini saya boleh berkata ada kemakmuran di balik kerusakan alam. Yang ada hanya beberapa orang yang mengalami peningkatan kekayaan. Saya tahu diri. Nah, sehingga saya berani, Pak. Saya berani bukan hanya sejak saya sekarang. Ketika saya jadi bupati, apa yang saya lakukan penutupan penambang? Saya atur yang bisa diatur yang menjadi kewenangan bupati waktu itu, sehingga jalan yang rusak berubah menjadi jalan mulus, air mulai bersih. Saya berhadapan dengan berbagai pihak. Saya pernah mengerahkan pemadam kebakaran 3 dipasang di jalan karena di situ ada yang backupnya banyak agar dia nggak bisa keluar. Saya isi tankinya, saya penuhi, saya tinggalin. Ayo, saya bilang, belum zaman viral. Nah, kemudian saya gunakan hari ini media sosial saya sebagai kekuatan untuk menopang kekuatan saya. Kenapa? Karena hari ini orang takut sama kamera. Dan satu hal saja, kata orang Sunda, tong ingis kubisi, tong rempan kusuka. Kenapa? Karena menutup tambang pasti ceritanya banyak, pasti di situ ada bintang kejora, di situ ada bintang 7, yaitu rumah sakit kepala. Itu pasti omongnya begitu. Dan saya nggak pernah peduli, Pak. Pokoknya saya maju terus, saya tutup. Dan saya yakin, Pak, nggak akan ada yang berani. Kenapa? Boleh, Pak, telepon saya. Aku teleponnya, aku nyalain, aku rekam, aku sebagai. Ini terjadi. Nah, bagi saya penutupan terdepan saya sering lakukan sendiri, Pak. Malam hari saya sendiri. Nah, untuk apa? Memberikan efek jerah. Dan itu harus konsisten. Dengan cara apa? Kitanya nggak boleh disuap, nggak boleh ditukar-tukar izinnya, nggak boleh. Saya harus konsisten pada itu. Dan saya konsisten. Yang terakhir yang paling berat untuk itu adalah tambang Parung Panjang. Pegawainya hampir 10.000. Yang punyanya tahu, saya ragapnya. Yang bisnis di situ saya tahu. Kenapa? Saya harus menyelamatin orang yang meninggal dalam setiap hari. Kemudian saya harus memikirkan bagaimana recovery lingkungan. Dan saya juga harus memikirkan kalau bangun jalan tambang tidak bisa dibangun sekarang kemudian diinjek lagi. Harus perlu jeda untuk membangun. Dan setelah itu juga saya harus berpikir adalah keadilan pajak. Kenapa? Problematika di Indonesia adalah pajak yang dipungut tidak kembali ke tempat pajak itu dilahirkan. Sehingga aneh, ada perusahaan yang menghasilkan pajak puluhan miliar dalam setiap tahun, mungkin ratusan miliar, perusahaan air, tapi rakyatnya mengkonsumsi air sungai. Ada desa yang menghasilkan pajak ratusan miliar, tapi rakyatnya menghirup udara buruk dalam setiap hari, sanitasi lingkungannya buruk, rumahnya buruk, infrastrukturnya buruk. Kan ini harus diselesaikan. Maka saya minggu depan saya akan mengumumkan desa penghasil pajak. Sehingga ketika saya turun pasti panjang urutannya. Ketika saya ke Aqua, urutannya panjang. Setelah itu apa target saya? Rakyat sekitar harus mendapat akses air kualitas sama dengan Aqua, bisa diminum secara langsung. Mereka tidak usah beli karena mereka adalah pewaris sumber daya alam yang harus paling pertama diminum. Ini keadilan. Ini prinsip. Nah, prinsip. Nah, ini yang tetapi juga ada ketidakadilan. Saya misalnya di Parung Panjang, banyak orang kaya yang dilahirkan, banyak properti di wilayah Jawa Barat dan luar Jawa Barat yang melahirkan orang-orang kaya raya. Tapi tukang muat batunya hanya 50.000, sopirnya tanpa asuransi hanya 80.000, hanya itu. Dan nanti ke depan kalau pembukaan tambang mesti saya rangkaikan dengan apa? Dengan kemauan Anda. 1, bayar upahnya harus sekian. 2, pegawainya harus diasuransikan. 3, bahkan saya menawarkan adalah diskon pajak. Kalau Anda bayar pajak ke saya sekian, ke Pemprov sekian, atau ke kabupaten sekian, tapi Anda sudah melakukan perbaikan lingkungan, pembangunan rumah rakyat miskin, pembangunan sekolah, membuat jalan sendiri, saya ridho untuk tidak memungut pajak di tempat Anda. Kenapa? Karena
Karena esensi pajak itu adalah kesejahteraan rakyat, bukan meningkatnya pendapatan. Bagi saya meningkatkan pendapatan daerah tidak penting. Kenapa? Memperpanjang rangkaian birokrasi yang terlalu panjang. Tapi kalau ada pengusaha ingin mendistribusikan uang yang akan dibayarkan pajak daerah langsung di lingkungan sekitar, bagi saya tinggal diaudit saja. Anda bayar pajak 10 miliar, Anda sudah melakukan jasa bagi lingkungan 8 miliar, Anda cukup bayar 2 miliar saja. Karena Anda sudah melakukan kebaikan yang melewati masa APBD yang terlalu panjang. Ini karena cara sehingga konsepsi saya itu selalu satu. Kalau orang lain memimpin 10 tahun, maka saya 1 tahun. Kalau saya memimpin 5 tahun, itu sama dengan orang lain memimpin 50 tahun. Itu problem.